Lihat mungkin kebijakan yang saya kagumi dalam hal ini, yang paling banyak membuat kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan mungkin yang belum dilakukan Rasulullah pada waktu itu adalah Sayyidina Umar misalkan dalam hal ini. Bagaimana Sayyidina Umar itu melarang orang-orang yang ada di pasar itu menjual produk yang dia tidak tahu terhadap halal dan haramnya. Memang mayoritas adalah madhab Syafi'i yang orang Muslim, tapi kita tetap tidak keluar dari 4 madhab itu misalkan. Dalam madhab Imam Hanafi, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, tentunya juga Imam Syafi'i. Mereka semuanya tidak ada yang mengharamkan atau menyatakan tidak halal ketika sembelihan adalah sembelihan dari orang non-Muslim. Tapi dalam hal ini, kalau saya jelaskan misalkan di dalam madhabnya Imam Hanafi. Kalau kita merujuk ke madhabnya Imam Hanafi bahwa sembelihan mereka halal, sembelihan orang-orang non-Muslim dari umat Ahlul Kitab Yahudi dan Kristiani adalah halal selama mereka menyebutkan Bismillah. Jadi meskipun non-Muslim dengan Bismillah seperti itu ya halal sembelihannya. Jadi Imam Hanafi lebih menitik tekankan ke orang yang menyebut bismillah atau tidak ketika menyembelih. Kalau dia tidak menyebutkan bismillah ketika menyembelih, berarti makanan ini adalah makanan yang haram, sama halnya dengan bangkai, sama halnya dengan barang produk haram lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maliki dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membahas sesuatu dari tema yang sangat berkualitas sekali dan tentunya harus Anda simak baik-baik. Salah satu narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, saya akan memperkenalkan. Beliau adalah Bapak Muhammad Nurdin LCMH. Beliau adalah Auditor Syariah Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ini di tengah-tengah kalau teman-teman kita yang sedang melihat mungkin sambil mengerjakan UAS mereka nih, tapi perlu untuk kita bahas sesuatu yang sangat signifikan, yaitu tentang produk halal. Kalau kita berbicara tentang produk halal, ini bagaimana sih Pak sebenarnya sejarah dari produk halal ini sendiri? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya terkait produk halal. Mungkin langsung saja ini terkait produk halal. Sebenarnya kita tidak perlu di awalnya, tidak perlu produk halal jika masyarakatnya itu semuanya paham terkait mana yang halal, mana yang haram sebenarnya. Tapi karena keadaan masyarakat semakin ini berubah, mereka banyak yang melakukan misalkan mencampur antara produk ini dengan produk yang lain, atau produk yang halal dengan yang non halal misalkan itu dicampur sehingga nantinya menjadi non halal. Nah, ini yang harus dipisahkan di dalam Islam. Kalau kita melihat mungkin kebijakan yang saya kagumi dalam hal ini, yang paling banyak membuat kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan mungkin yang belum dilakukan Rasulullah pada waktu itu adalah Sayyidina Umar misalkan dalam hal ini. Bagaimana Sayyidina Umar itu melarang orang-orang yang ada di pasar itu menjual produk yang dia tidak tahu terhadap halal dan haramnya. Jadi di zaman Sayyidina Umar ya seperti itu. Sayyidina Umar membuat kebijakan, jangan ada yang melakukan transaksi jual beli atau masuk ke pasar ini kecuali dia sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, keadaan masyarakat sekarang sudah berbeda dengan di zaman dahulu, sehingga dengan hal inilah dibutuhkan namanya untuk produk halal untuk memberikan ketenangan juga kepada konsumen sebenarnya. Memberikan ketenangan kepada konsumen, khususnya misalkan jika konsumen itu pelancong-pelancong dari negara Timur Tengah misalkan, mereka yang memperhatikan terhadap kehalalan produk. Nah, mereka akan memilih tempat restoran atau memilih produk yang ini halal atau tidak, karena saya sendiri kan sering mendampingi mereka ketika mereka ke tempat makan ataupun berbelanja, masih melihat ada halal atau tidak seperti itu. Nah, saya memberikan ini halal seperti itu, sehingga hal ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Dan juga terkait misalkan label halal, memberikan label itu sebenarnya di Islam ada nggak sih memberikan label halal, dibenarkan atau tidak misalkan di dalam itu kita Islam. Belum pernah tahu label terlepas diperbolehkan atau tidak dalam hal ini, atau terlepas dalam artian label ini atau stempel seperti ini datangnya dari mana, apakah ini dari tradisi orang-orang non-muslim dahulu atau bagaimana. Tapi dalam hal ini intinya Rasulullah membenarkan untuk pemberian stempel ataupun label ini, karena
Nah, di zaman dahulu kalau kita kembali ke sejarah, Rasulullah ketika memberikan atau mengirim surat ke para raja-raja ini seperti misalkan Raja Rum, Romawi memberikan surat itu, mereka tidak akan menerima kecuali jika ada stempelnya. Sehingga Rasulullah setelahnya itu membuat stempel dengan nama stempelnya tersebut Muhammadur Rasulullah. Nah, berarti stempel ini ya diperbolehkan untuk memberikan tanda bahwa ini adalah halal, hal yang diperbolehkan, bukan termasuk perkara yang tidak ada dalam Islam, tapi hal ini adalah dibenarkan dalam Islam dengan pemberian lambang atau logo. Nah, itu dibenarkan. Salah satunya kan termasuk bendera kan ini lambang atau logo. Nah, Islam ya sangat membenarkan adanya bendera. Oh, ini adalah bendera yang dibenarkan. Berikutnya logo ini juga sama dibenarkan di dalam Islam, sehingga ya kita sangat menerima adanya logo tersebut, terlepas mungkin selama ini beberapa tahun 2023 ketika logonya itu berganti ke logo halal yang dari Kementerian Agama kan masih sebelumnya banyak kontroversi ya. Sebenarnya itu mereka hanya yang kaget saja. Masyarakatnya Indonesia kan mungkin masyarakat yang kaget hingga oh ini kenapa berubah seperti ini, padahal ya itu tidak ada masalah apapun dengan logo itu tadi, tidak ada permasalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya sama sekali tidak ada di dalam logo itu. Tapi itu meresahkan masyarakat tuh Pak ya. Bentuknya aja beda itu dari halalnya. Nah, itu karena masyarakatnya saja yang sampai, karena hal ini saya sampai bertanya ke lembaga fatwa di negara Mesir. Saya kirimkan fotonya, berikutnya saya tanya ke beliau, ya beliau ya tidak perlu dipermasalahkan hal yang seperti ini. Justru katanya beliau, kalau hal ini menjadi permasalahan atau dipermasalahkan bagi beliau ini ya ini berlebihan. Seperti itu. Jadi hal itu adalah hal yang dibenarkan dan ya karena masyarakatnya kita mungkin yang memang harus diberi pemahaman atau belum dikenalkan. Berarti memang diperbolehkan ya dalam Islam untuk pelabelan halal sendiri. Bahkan dianjurkan, tidak hanya di ini. Ketika melihat ini sebagai pertanda antara yang halal dan non halal, ya berarti dianjurkan dalam hal ini. Tidak hanya boleh saja. Kalau boleh nanti kan hukumnya hanya mubah. Tapi ini kalau ke saya lebih tinggi lagi derajatnya dibanding mubah, yaitu dianjurkan atau mandub kalau dalam usul fikihnya disunahkan seperti itu untuk mengetahui, bahkan mungkin bisa jadi diwajibkan ketika nanti masyarakat akan kebingungan dan akan merasakan merasakan mereka benar-benar tidak mempedulikan terhadap yang mana yang halal dan mana yang bukan halal atau non halal seperti itu. Justru hal ini juga mengajarkan ke masyarakat, oh ternyata di dalam Islam ini diharamkan, ini dihalalkan, ini diharamkan. Mereka kan masyarakat awam bisa tahu, akhirnya bisa tahu dengan adanya label itu, mereka bisa tahu sendiri, oh ternyata ini tidak halal, oh ternyata ini sudah ada mendapatkan halal, kan seperti ini. Baik, kalau sekarang ini masyarakat mungkin identiknya kalau halal itu tentang makanan. Ada nggak produk lain Pak selain makanan yang biasanya dihalalkan? Selain makanan, tidak hanya makanan, termasuk di dalamnya kalau makanan dengan minuman sudah pasti, di dalamnya juga kosmetik dan obat-obatan, bahkan juga mungkin kalau kita melihat ada kuas juga harus berlabel halal, kuasnya biasanya untuk nasi goreng. Nasi goreng biasanya. Kuas nasi goreng. Kuasnya nasi goreng itu berlabel halal karena sebagian ada mungkin yang dari unsur dari babinya. Jadi kuas-kuas yang biasanya dibuat peralatannya juga ada. Bahkan kulkas juga sudah ada yang berlabel halal. Baru tahu ada kulkas halal. Kulkas ada yang berlabel halal. Sehingga kami ketika mengaudit terjun ke lapangan itu ya plastik yang dibuat bungkus sudah ada label halalnya. Misalkan itu sudah tercatat halal dengan nomor sekian. Dan produk-produk yang lainnya misalkan dengan alat cuci piringnya pewanginya, sabun cucinya juga yang halal. Nah, ini juga akan mempermudah dari produk itu untuk mempercepat mendapatkan label halal, juga mempermudah bagi kami ketika nanti di sidang dalam fatwa, oh semuanya sudah dari halal semuanya. Terus dagingnya juga sudah disembelih secara halal, misalkan ayam atau unggas ataupun yang lainnya sudah disembelih secara halal, sehingga ini lebih mempermudah dan mempercepat ketika disidangkan, ketika di sidang fatwa nih. Oh iya, ini perlu dibelajar lebih panjang lagi nih. Berbicara soal penyembelihan, nah ada bagaimana nih tentang sembelihan halalnya Pak? Nah, ini sembelihan yang halal itu tentunya yang pertama, kalau kita mengacu ke peraturan yang ada di Kepkaban Kepala Bagian Halal yang sebelumnya di tahun 2003, karena sekarang kan diganti yang terbaru 2024 ini produk halal sudah di badan sendiri langsung yang terbaru
bukan mengikuti Kementerian Agama kalau tidak salah. Sekarang langsung ada di bawah naungan di kabinetnya Presiden Prabowo yang sekarang. Jadi produk halal sendiri niku sebelumnya untuk penyembelihan di sana mengikuti aturan MUI sebenarnya. Nah, di aturan MUI tersebut orang yang menyembelih harus beragama Islam, terus yang kedua harus berakil baligh, terus dianjurkan membaca bismillah ketika menyembelih dan hal-hal yang lainnya. Hanya saja yang ingin saya titik tekankan di sini ketika yang menyembelih ini adalah harus beragama Islam. Sedangkan kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk, masyarakat yang pluralisme, yang terdiri dari berbagai agama. Kita tidak hanya di Islam saja di Indonesia di sini, dan tentunya mereka juga punya usaha-usaha sendiri bagi mereka yang non-Muslim. Sedangkan produk halal ini juga adalah aturan negara yang produk yang beredar, kan ini sudah wajib, sudah berlaku dari 18 Oktober kemarin. Diwajibkan semua ya? Diwajibkan untuk yang beredar dari makanan dan minuman yang beredar di tengah masyarakat dalam bentuk apa, misalkan yang sudah dibungkus atau yang ini, itu harus bersertifikat halal. Nah, sekarang bagaimana dengan non-Muslim, mereka yang punya pelaku usaha, misalkan rumah potong unggas atau yang punya ini adalah orang Islam tapi dia pegawainya yang menyembelih, bagian penyembelih misalkan dari tetangganya yang non-Muslim. Nah, ini bagaimana menyingkapinya dalam hal ini? Sedangkan kalau kita mengacu ke aturan MUI itu kan harus beragama Islam, sehingga yang di luar agama Islam maka ya tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Bagi saya ini adalah sedikit hal yang perlu diperbincangkan secara bersama, diperlukan titik temunya, karena dalam hal ini mungkin yang membuat aturan tersebut termasuk di Kepkaban yang nomor 77 tahun 2023 itu, bahwa syarat penyembelih harus beragama Islam. Ketika beragama Islam, maka yang non-Muslim berikutnya bagaimana? Terus setelahnya itu kita melihat saya adalah orang syariah, kita melihat ke pendapat para ahli fikih dalam hal ini. Karena Indonesia yang memang mayoritas adalah madhab Syafi'i yang orang Muslim, tapi kita tetap tidak keluar dari 4 madhab itu. Misalkan dalam madhab Imam Hanafi, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, tentunya juga Imam Syafi'i, mereka semuanya tidak ada yang mengharamkan atau menyatakan tidak halal ketika sembelihan adalah sembelihan dari orang non-Muslim. Kenyataannya demikian. Hanya saja mungkin karena di Indonesia ini ahlul kitab, penyebutan ahlul kitab sebenarnya kembali kepada permasalahan ahlul kitab. Sebagian orang mengatakan ahlul kitab ini sudah tidak ada. Ahlul kitab yaitu umat Kristiani, umat Nasrani, Yahudi dan Kristiani. Sebagian dari mereka mengatakan sudah tidak ada di zaman sekarang, yang ada hanya dulu di zaman Rasulullah. Tapi bagi saya dalam hal ini ya ahlul kitab ini tetap ada untuk sampai saat sekarang, dan juga mungkin sampai nanti ketika Nabi Isa turun dari langit bersama nanti Imam Mahdi itu nanti. Sehingga mereka tetap bagi saya adalah umat Kristiani ini ya tetap ada, ya umat Yahudi sebagaimana sekarang ya juga sudah ada, dan sembelihan mereka ya halal, tidak ada satupun yang mengharamkan dalam hal ini. Nah, ketika tidak ada satupun yang mengharamkan, ya berarti dalam hal ini sembelihan dari non-Muslim, khususnya yang yang dari agama umat Kristiani dan Yahudi, ya tentunya sangat halal. Tapi dalam hal ini kalau saya jelaskan, misalkan di dalam madhabnya Imam Hanafi, kalau kita merujuk ke madhabnya Imam Hanafi bahwa sembelihan mereka halal, sembelihan orang-orang non-Muslim dari umat ahlul kitab Yahudi dan Kristiani adalah halal selama mereka menyebutkan bismillah. Jadi meskipun non-Muslim dengan bismillah seperti itu ya halal sembelihannya. Jadi Imam Hanafi lebih menitik tekankan ke orang yang menyebut bismillah atau tidak ketika menyembelih. Kalau dia tidak menyebutkan bismillah ketika menyembelih, berarti makanan ini adalah makanan yang haram, sama halnya dengan bangkai, sama halnya dengan barang produk haram lainnya. Berarti caranya yang dipertegas ya Pak ya, bukan dari agamanya. Bukan dari agamanya. Kalau dalam mazhab Hanafi lebih kepada orangnya ini ketika nyembelih
membaca bismillah atau tidak, terlepas agamanya mereka adalah Yahudi ataupun Kristiani, ya tidak dipedulikan dalam hal ini dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi berbeda kalau dia yang menyembelih memang adalah tidak menyebutkan nama Allah, misalkan tidak menyebutkan bismillah sekalipun dari muslim, ya haram dalam mazhabnya Imam Hanafi. Produk ini ya produk yang tidak halal, sehingga kan dilihat Imam Hanafi tidak melihat ke identitas agama dalam hal ini, tapi melihat ke dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak. Itu kalau dalam mazhabnya Imam Hanafi. Kalau kita melihat ke mazhabnya Imam Malik misalkan, mazhabnya Imam Malik dalam hal ini sebenarnya semuanya, mau itu Imam Hanafi ataupun mau itu Imam Malik, semuanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Hanya saja nanti walaupun satu ini ayat yang berbunyi, yaitu bunyi ayatnya dalam Al-Quran yang berbunyi uhilla lakum al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Ayat ini kan menjelaskan makanannya non-muslim atau makanan-makanan yang disebut makanan adalah sembelihan dalam hal ini, bukan makanan misalkan makanan kue mereka atau berkaitan dengan makanan-makanan yang lainnya, jajan-jajan, bukan. Kalau itu sudah pasti halal dan tidak ada hal masalah apapun. Yang dimaksud makanan dalam hal ini adalah sembelihan, hasil sembelihan. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Sembelihan orang-orang non-muslim dari ahlul kitab ini adalah ya halal bagi kalian, wahai orang-orang muslim. Ketika ini halal dalam mazhabnya Imam Malik, maka diperinci oleh Imam Malik, kalau orang non-muslim ini dia menyembelih, ketika menyembelih ini tujuannya untuk hari raya mereka, oh ini haram dalam mazhabnya Imam Malik. Jadi dilihat tujuan dia menyembelih. Kalau tujuannya untuk menyembelih ya untuk berdagang, untuk dimakan bersama, maka makanannya adalah dihalalkan dan tidak ada haram sekalipun. Sehingga keharamannya dalam mazhabnya Imam Malik yaitu ketika penyembelihan ini di hari rayanya mereka, misalkan untuk sesembahan mereka, nah baru ini yang tidak diperbolehkan kalau dalam mazhabnya Imam Malik. Sehingga kita diperkuat dengan banyaknya mazhab yang memperbolehkan. Kalau yang berkaitan dengan produk halal kan pasti tentunya untuk berbisnis ya, tidak ada untuk hari rayanya mereka, tidak mungkin. Pasti tujuannya ya mereka nyembelih ya untuk lahan bisnisnya mereka dan yang lainnya. Sehingga baik itu dalam mazhabnya Imam Hanafi ataupun mazhabnya Imam Malik ya, dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, semuanya memperbolehkan. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i juga sebenarnya ya juga memperbolehkan selama menyebut nama Allah itu tadi, menyebut dengan bismillah, walaupun ini dari non muslim ataupun baik dari umat Kristiani ataupun dari Yahudi, dalam hal ini diperbolehkan dan halal makanan mereka untuk kita sebagai umat Islam. Karena melihat mungkin dasarnya apa kok seperti ini. Karena melihat ketika Allah ini berfirman uhillalak al-yawma uhillallakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan sesembelihan atau makanan mereka adalah halal bagi kalian wahai umat Islam. Sebenarnya Allah ini sudah tahu bahwa orang-orang Nasrani atau umat Kristiani ataupun umat Yahudi ini, mereka ketika menyembelih ya sudah pasti mereka tidak menyebut nama Allah misalkan, tapi dengan itu masih tetap untuk dihalalkan oleh Al-Quran dalam hal tersebut. Sehingga yang tidak dihalalkan itu justru yang tidak menyebut nama Allah kalau dalam mazhabnya Imam Hanafi dalam hal ini. Baik Pak, kita sudah membicarakan soal bagaimana penyembelihan dari umat muslim dan juga umat yang lainnya ya, Nasrani. Dan salah satu yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin yang di rumah juga penasaran bagaimana untuk mendapatkan proses sertifikat halal ini. Sebenarnya kalau untuk mendapat proses sertifikat halal nanti mungkin ada bagiannya tersendiri terkait ini, tapi bisa langsung datang ke gedung D sebenarnya. Di gedung D, dan di sana bisa dilihat dulu apakah yang self declare atau yang reguler. Kalau yang self declare mungkin yang dia masih bisa mendaftarkan secara gratis, itu bagi yang UMKM yang menengah ini, yang UMKM yang yang mereka mungkin ada di pinggir jalan yang pendapatannya di bawah 500 juta omsetnya. Tapi kalau yang sudah seperti restoran ataupun hal ini yang mereka dalam laba yang besar, nah
itu masuk yang reguler. Atau penyembelihan tidak bisa dengan gratis rumah potong unggas ataupun rumah potong hewan, itu harus dengan yang reguler karena nanti akan ada proses untuk kita datang ke lokasi dari auditor datang, survei lokasi survei lokasi dan mengetahui bagaimana proses penyembelihan tersebut dari awal sampai dari misalkan dari ayam itu ada di kandang itu bagaimana, datangnya dari mana, terus ngambilnya dari mana, nanti berikutnya ada yang ketika dibawa itu mati atau tidak, sehingga ketika mati ini nanti barangnya dibawa kemana, itu ya kami sangat detail dalam hal itu. ini. Iya. Berarti tidak perlu untuk jauh-jauh langsung ke gedung D, tempatnya di kampus UIN Malang, tapi di sekitar area kampus 1. Di Jalan Sunan Muria. Jalan Sunan Muria di sana sudah ada. Mungkin kontak person nanti bisa kita berikan di sana. Kita kembali lagi ke masalah penyembelihan halal non muslim ini Pak ya. Kalau semisal di Indonesia ini kan kita tahu ya, perbedaannya agamanya sangat berbagai macam. Kalau semisal kita lagi di luar negeri nih Pak, kita gimana cara carinya produk halal ini? Sebenarnya kalau kita sedang di luar negeri dan memang maksudnya dilihat dulu, kalau luar negerinya Malaysia mungkin masih ini, tapi ketika luar negerinya itu misalkan di Eropa yang mereka ya tidak peduli terhadap ini produk halal atau tidak, ya mungkin yang pertama ya usaha semaksimal mungkin mencari makanan yang memang ini makanan tersebut mungkin tidak berkaitan dengan penyembelihan atau makanan-makanan yang seperti seafood misalkan yang notabene itu sudah otomatis halal. Bumbunya tapi Pak seperti itu. Nah, terkait bumbu ataupun hal yang lainnya ini nanti akan ada pembahasan lain. Tapi jika memang tidak ada misalkan kecuali yang seperti kambing ataupun dari ayam dan itu melalui proses penyembelihan, sebenarnya dalam hal ini ya berlaku kaidah, kalau bagi saya sendiri adalah berlaku kaidah idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kita sudah berprasangka ini halal atau enggak kan seperti ini. Sudah, kita tidak usah mencari-cari datang ke kasirnya misalkan, ini kamu menyembelihnya ini gimana prosesnya? Tidak perlu untuk seperti itu, sehingga ya kita ini ya sudah bismillah saja dalam hal ini, dengan sebelum makan baca bismillah ya. Sudah, jika memang itu memang tidak ada lagi kecuali makanan yang dari sembelihan itu tadi misalkan. Jadi kalau memang tidak ada ya kita bismillah saja, karena di sana kalau kita sudah ragu kan, kita ragu kondisinya dalam hal ini, ragu tidak memastikan oh ini pasti haram, oh ini pasti bangkai kan, tidak, kita kondisinya ragu. Ketika ragu seperti ini maka jangan mencari-cari hal yang pembenaran terhadap keraguan kita itu tadi. Makanya ada kaidah dalam hal ini, idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kita sudah ragu ya sudah, jangan mencari pembelaan atau pembenaran apa yang kita ragukan ini harus terjadi, harus benar. Nah, ini yang tidak dibenarkan atau tidak dianjurkan di dalam Islam seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas informasi yang disampaikan, dan saya baru tahu ini ternyata ada barang elektronik yang juga berlabel halal. Selain kulkas ada lagi Pak yang lain? Selain kulkas, selama ini yang saya tahu itu kulkas. Tapi mungkin nanti bisa ke yang lainnya, misalkan ada yang sepatu. Sepatu dari kan, mungkin karena diambil dari ini kulitnya kulit apa kan seperti ini kan. Apakah ini dari kulit babi ataupun kulit dari hal yang lainnya, atau misalkan seperti baju ataupun jaket kan, jaket kulit. Nah, itu kan juga bagaimana cara menyamaknya, apakah disamak, kalau dalam Islam kan disamak itu dibersihkan secara suci dalam Islam ya, ini sesuai atau tidak, mungkin diperlukan ini. Baik, terima kasih sekali Bapak. Mungkin sebelum kita closing ada yang mau disampaikan sama sahabat Maliki di rumah? Terkait produk halal ini, yang pertama kita harus benar-benar membantu, ini adalah bagian dari tugas kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga membantu pemerintah dan dalam hal ini untuk benar-benar memberitahu ke seluruh dunia bahwa di Indonesia ini adalah produknya adalah produk-produk halal, sehingga nantinya mungkin bisa diharapkan nanti untuk makanan-makanan yang ketika musim haji ngambilnya dari Indonesia misalkan, karena sudah bersertifikat halal. Selama ini mungkin ngambil dari Australia dari ketika musim haji dagingnya dan yang lainnya, karena di mereka adalah ada yang bersertifikat halal dari daging-daging Australia. Mungkin karena di Indonesia ini sudah produk halal ini sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap warga negara, misalkan yang yang dia memiliki pelaku usaha, yang memiliki usaha, dan mungkin ini akan dikenal oleh seluruh dunia di negara-negara lain, sehingga nanti yang kami harapkan untuk
memberikan pendapatan juga ke negara. Dalam hal ini kita mengekspor barang-barang Indonesia ini ke negara-negara, khususnya misalkan ketika musim haji ataupun yang musim-musim yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak untuk hari ini. Nah, Sobat Maliki, demikianlah podcast hari ini. Jangan lupa lebih bijak lagi kita untuk memilih barang dan juga makanan. Jangan lupa yang berlabel halal. Saya akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.